Halo semua, selamat datang di channel Naspoken. Kali ini kita akan membahas bahasa Jepang yang diambil kata-katanya dari anime. Dalam hal ini, utamanya anime Naruto. Beberapa kata yang dibahas mungkin ada juga di anime lain, tapi nanti kita juga akan membahas beberapa kata yang cuma ada di dalam anime Naruto. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Yang pertama ada koitsu dan aitsu. Koitsu dan aitsu artinya orang ini dan orang itu. Jadi koitsu itu sama kayak konohito, aitsu itu sama dengan anohito. Tapi koitsu ini dan aitsu ini lebih terdengar informal, juga sebenarnya agak rude ya, maksudnya agak kasar karena memang biasanya diucapkan dalam keadaan yang sedang emosi atau kepada orang yang lawan bicaranya tidak lebih tua ya. Jangan pernah gunakan koitsu dan aitsu kepada lawan bicara yang lebih tua dari kalian ya. Gunakan bahasa yang halus, sedangkan koitsu, aitsu ini kepada yang lebih muda atau mungkin sedang dalam keadaan emosi, kitanya marah, atau juga kepada teman yang sebaya lah ya. Jadi udah kenal deket, jadi nggak terlalu memancing emosi gitu ya. Nggak terdengar kasar tapi kelihatan seperti bercandaan. Tapi kalau kepada orang yang baru kenal atau orang yang lebih tua, ini kesannya kasar banget sih, koitsu dan aitsu. Contoh penggunanya dalam kalimat, misalnya seperti hontoni koitsu, bener-bener deh orang ini. Nah, jadi kan kalimat ini seperti sedang emosi ya. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita tidak menggunakan koitsu ya, apalagi ke lawan bicara yang lebih tua. Oke, kita lanjut ke kata yang berikutnya. Kata yang berikutnya adalah aho. Ini adalah kata yang cukup rude juga, cukup kasar. Bisa diartikan seperti bodoh. Jadi jangan gunain ini untuk bicara ya, ke nanti pas ketemu orang Jepang gunakan kata aho, bisa-bisa dihajar langsung. Jadi jangan gunakan kata ini untuk berbicara kepada orang Jepang ya. Karena ini kata kasar. Kecuali mungkin seperti kalian sudah kenal dekat dengan orangnya, mungkin sekali ya kayak di sini lah ya, kalau misalkan yang udah deket kadang suka pakai bahasa kasar itu sebagai kayak oh akrab gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak terlalu dikenal jangan pernah gunakan kata ini. Sebenarnya ini merupakan kata yang bagus, jadi sebaiknya jangan dicoba-coba untuk dipakai untuk berbicara. Kata aho ini juga sering dijadikan parodi, yaitu dengan burung gagak lewat. Kalau dalam anime-anime tuh suka burung gagak lewat, bunyinya karena memang bunyi burung gagak kalau dalam komik itu aho gitu ya. Jadi suka diplesetin, makanya jadi parodi burung gagak lewat seperti itu. Itu pun biasanya memperlihatkan adegan yang sedang konyol atau ya suatu tindakan yang bodoh dilakukan oleh karakter anime tersebut. Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata berikutnya adalah are. Are secara harafiah itu berarti itu, untuk yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Are. Tapi di dalam anime-anime kita sering mendengarkan kata are diucapkan oleh karakter anime itu saat terkejut atau kaget melihat sesuatu ya. Makanya menimbulkan ekspresi muka yang terkejut. Are seperti itu. Jadi are di sini artinya bukan itu, tetapi are bisa berarti juga terkejut. Kata berikutnya yang kita suka dengar juga dalam anime, termasuk anime Naruto, ini juga kata yang cukup keras ya, nadanya cukup kasar, yaitu bakayaro. Bakayaro, konoyaro. Artinya adalah, maaf kata, artinya idiot. Dan jangan pernah gunakan bakayaro ini untuk berbicara. Sebisa mungkin jangan pernah ya, karena ini suatu kata hinaan dalam bahasa Jepang yang cukup kasar, dan kalau ngucapin itu kasar banget sih. Jadi sebisa mungkin jangan digunakan, apalagi kalau lagi bercakap-cakap. Sebenarnya dalam bahasa Jepang sendiri, untuk terkesan rude atau kasar itu nggak selalu harus menggunakan kata kasar seperti bakayaro atau aho. Tapi dengan mengatakan anata terlalu sering pun itu sudah terkesan kasar. Karena biasanya dalam berdialog
orang Jepang itu jarang menyebutkan subjek. Jadi kalau misalkan lawan bicaranya sudah jelas, dia nggak lagi nyebut anata gitu ya. Kadang kalau anata itu udah kayak lagi nunjuk seperti itu, lagi marah-marah gitu ya, baru dipakai anata. Jadi kita harus perhatikan juga budaya pada saat kita mempelajari bahasanya. Sekarang kita akan masuk kata-kata yang khusus ada di anime Naruto. Yang pertama adalah Sanaro. Ya, kata-kata yang diucapkan sering oleh Sakura dan anaknya Sarada. Jadi Sanaro ini diterjemahkannya sebagai kurang ajar atau maaf kata sialan, termasuk kata-kata yang diucapkan saat emosi gitu ya. Memang dalam ceritanya sendiri diucapkan pada saat keadaan tertentu di mana Sakura meluapkan emosi dia ya. Atau pada saat dia mengeluarkan jurus yang kuat gitu ya untuk ninju. Jadi Sanaro kurang ajar ya, jadi istilahnya lagi marah lah. Nah, Sanaro ini sendiri sebetulnya kata yang tidak muncul dalam kamus bahasa Jepang. Atau kalian cari-cari orang Jepang yang ngucapin Sanaro ini, kecuali mungkin dia penggemar Naruto sehingga dia ikutin bahasa yang ada di anime tersebut, barulah orang tahu Sanaro gitu ya. Sama dengan halnya kata yang akan kita bahas berikutnya, yaitu Tebayo. Kata yang sering diucapkan oleh karakter utamanya sendiri, yaitu Naruto. Tebayo! 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 Tebayo. Nah, ini juga merupakan kata yang tidak ada dalam kamus, juga tidak diucapkan oleh orang-orang Jepangnya sendiri, kecuali penggemar Naruto mungkin. Tebayo ini juga tidak memiliki arti. Jadi, Tebayo ini seperti untuk penekanan. Ya, meskipun kalau kalian nonton animenya, mungkin kalau yang subtitle bahasa Inggris suka diterjemahkan sebagai believe it. Padahal ya memang tidak ada artinya kata ini. Hanya untuk penekanan saja gitu ya. Dan memang diucapkan dalam keadaan tertentu oleh si Naruto sendiri. Kita lihat contoh kalimatnya untuk memperjelas pengertian dari Tebayo ini ya. Di sini ada Iruka Sensei da. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada namanya copula. Copula da, ini bentuk biasa dari des. Itu tidak ada artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi semacam akhir di kalimat yang bisa fungsinya itu untuk menunjukkan waktu lah. Kalau misalkan da ini present, tapi kalau data berarti dia bentuk lampau atau past, seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan tidak ada artinya da itu. Jadi Iruka Sensei da adalah guru Iruka. Kemudian ada juga Iruka Sensei da yo. Nah, di sini ada yo lagi sebagai bentuk penekanan, hanya untuk penekanan saja. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada artinya lagi gitu, hanya untuk bentuk seruan, untuk bentuk penekanan. Begitu juga dengan kalimat yang diucapkan oleh Naruto dan Tebayo, ya Iruka Sensei dan Tebayo, ini juga tidak memiliki arti. Dalam bahasa Jepang memang terdapat beberapa kata yang diletakkan di akhir tapi tidak punya arti kalau diterjemahkan, seperti yo, kemudian ada ze, sa, seperti itu. Bentuknya ada yang cuma untuk seruan, untuk penekanan, seperti itu. Jadi ya sebagai bentuk ekspresi lah. Oke, jadi buat kalian yang belajar bahasa Jepang, kalian juga perlu tahu bahwa nggak semua kata dalam bahasa Jepang itu ada yang bisa diartikan gitu ya. Ada beberapa kata yang yaitu sebagai bentuk ekspresi yang memang nggak bisa diartiin, kayak sa di akhir atau yo, atau yang dalam kasus ini adalah Tebayo yang sering diucapkan Naruto. Dan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa Tebayo ini juga bahkan tidak ada diucapkan oleh orang Jepangnya sendiri gitu ya, kecuali mungkin setelah Naruto ini muncul, jadi ada beberapa yang mengucapkan karena penggemar anime Naruto. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, jadi memang di dalam dunia anime itu seringkali si pengarang atau pembuatnya itu meletakkan bentuk slang, ya seperti contohnya ini adalah Tebayo, supaya karakter itu menonjol dan menjadi terkenal. Ya, sekarang orang kalau misalkan Tebayo akan ingat langsung Naruto, seperti itu. Jadi, memang diciptakan suatu dialek yang unik, yang aneh. Ya, mungkin pada saat mendengar pertama akan terdengar aneh, tapi setelah berkali-kali
akan terdengar, oh ya itu khas dari cara dia berbicara, seperti itu. Jadi maksudnya adalah supaya si Naruto ini menonjol dan gampang diingat orang. Jadi kalian jangan merasa aneh kalau dalam karakter anime Jepang, ya khususnya kalau misalkan kalian nontonnya dalam bahasa aslinya, bahasa Jepang, ada beberapa yang mengucapkan dialek aneh yang kalian merasa heran kenapa itu rasanya aku nggak pernah denger. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian jadi menambah pengetahuan tentang bahasa yang ada di anime supaya kalian jadi semakin paham ya. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kasih like-nya kalau memang kalian suka. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Juga silakan komen untuk memberikan ide-ide untuk video-video di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!